pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulianti Kristiani Banhai, Escape NS MKes. Saya adalah dosen di Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Mata kuliah keahlian yang saya ampu di Prodi D3 Keperawatan adalah mata kuliah keperawatan anak. Terdapat beberapa mata kuliah tambahan yang saya ajarkan adalah mata kuliah gizi dan diet, kebutuhan dasar manusia, dan manajemen penyakit infeksi. Beberapa teknik dan metode mengajar yang saya terapkan dalam perkuliahan ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 2 semester 4 dengan kode mata kuliah WAT 1.4.02 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang anak sehat dan anak sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun capaian pembelajaran umum terdiri dari pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat dan sakit pada berbagai tingkat usia. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin kesehatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. 4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. 5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Adapun capaian pembelajaran khusus yaitu pada akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu pertama, menguasai konsep dasar keperawatan anak. 2. Menguasai konsep dasar keperawatan anak sehat. 3. Menguasai konsep neonatus esensial. 4. Menguasai konsep asuhan keperawatan anak sakit. 5. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektronik patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. 6. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. 7. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. 8. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun. 9. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi. 10. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak
dengan kebutuhan khusus. 11. Menguasai konsep manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di tatanan pelayanan kesehatan. Jumlah pertemuan mata kuliah keperawatan anak sebanyak 16 minggu yang terdiri dari 14 minggu efektif dan 2 minggu UTS dan UAS. Waktu UTS dilaksanakan pada minggu ke-8 dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Metode evaluasi pada mata kuliah keperawatan anak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, metode evaluasi teori, dan yang kedua adalah metode evaluasi praktek dengan bobot 30% untuk teori dan 70% untuk praktek. Untuk teori, metode evaluasi yang digunakan adalah UTS UAS sebanyak 10% dan penugasan sebanyak 20%. Sedangkan untuk evaluasi beban SKS praktek dilakukan melalui praktek laboratorium dan sikap sebanyak 70%. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah keperawatan anak yaitu handbook, jurnal terupdate, dan integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa untuk pengembangan mata kuliah. Berikut ini cuplikan video mengajar saya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Kabar pagi ini? Baik, Ibu. Baik, pada pagi hari ini Ibu senang sekali bertemu dengan kalian. Tadi kita sudah menjelaskan tentang teori di kelas, tentang bagaimana tata laksana MTBS pada bayi muda usia kurang dari 2 bulan. Tadi sesuai dengan penjelasan, mungkin adik-adik sudah tahu ya bagaimana prosedur untuk mengisi formulir MTBS, dimulai dari pengisian identitas sampai dengan mengisi kunjungan ulang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kita melaksanakan praktikum di laboratorium pada pagi hari ini, diharapkan adik-adik mampu mempraktekkan di akhir perkuliahan ini, diharapkan mampu mempraktekkan bagaimana cara pengisian identitas pada seorang bayi muda dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diharapkan adik-adik mampu untuk melakukan penilaian pada seorang bayi muda usia kurang dari 2 bulan. Mampu mempraktekkan cara pengisian kunjungan ulang pada seorang bayi muda. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga sebelum kita mulai dengan pengisian formulir MTBM ini, saya harapkan adik-adik bisa menggunakan media pembelajaran yang ada, yaitu kita menggunakan buku bagan MTBS. Apakah ada yang membawa buku bagan MTBS, adik-adik? Ada. Semuanya membawa ya? Iya, Ibu. Namun sebelum mulai, Ibu perlu menyampaikan bahwa waktu yang kita butuhkan untuk lalu buku bagan yang kita gunakan adalah buku bagan MTBS dari Kemenkes RI yang terupdate, yaitu tahun 2022. Sebelum kita mulai praktikum, adik-adik, mungkin Ibu mau mengecek dulu kehadiran, apakah semuanya hadir atau tidak? Baik, Ibu. Oke, yang pertama Lambalawat. Hadir. Oke, ada ya. Puan. Hadir, Ibu. Ada ya. Ardiansah Teguh Arif Nugroho. Ada. Sena Dara Jamil. Oke. Baik, adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Berarti tidak ada yang absen pada pagi hari ini ya. Iya, Ibu. Sekarang kita masuk pada inti, yaitu kita akan mempraktekkan tentang bagaimana cara mengisi formulir MTBS. Ibu mau mengecek dulu apakah adik-adik sudah mempunyai formulir MTBS bayi muda usia kurang dari 2 bulan? Sudah, Ibu. Oke, semua sudah ada. Nah, kasus Maya, Ibu sudah bagikan ya, tadi kita di kelas Ibu sudah bagikan, sudah share ke adik-adik. Pada kesempatan
saat ini Ibu memberikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk adik-adik mengisi formulir MTBM mulai dari identitas sampai dengan kunjungan ulang berdasarkan kasus Maya yang tadi sudah Ibu bagikan. Apakah untuk pengisian formulir MTBM sudah selesai diisi? Sudah. Oke. Sebelum kita membahas bersama-sama, apakah ada pertanyaan? Oke. Yang pertama mungkin saya beri kesempatan kepada Maria ya. Apa pertanyaannya Maria? Bu, di sini saya mau bertanya tentang cara pengisian untuk MTBM bagian di kunjungan ulang ini, Bu. Bagaimana cara pengisian kunjungan ulang? Oke. Baik, terima kasih untuk Adik Maria yang sudah bertanya. Mungkin adik-adik perlu perhatikan ya bahwa di formulir ini, terutama di bagian Ibu ulangi, di lembar yang kedua pojok kanan bawah itu kan ada kunjungan ulang. Sebelum kita menulis nama pemeriksa ada kunjungan ulang. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan adalah pada saat kita menulis kunjungan ulang yang kita tulis adalah kita melihat pada semua kolom tindakan. Di buku bagan MTDS itu kan ada kunjungan ulang, terutama pada kolom tindakan. Dari semua kunjungan ulang yang ada di kolom tindakan pengobatan, kita memilih kunjungan ulang yang pasti dan terpendek. Jadi yang perlu kita tulis pada kunjungan ulang di pojok kanan bawah seperti ini adalah kita menulis kunjungan ulang yang pasti dan terpendek. Pada bayi muda itu kunjungan ulang semuanya adalah pasti. Pasti artinya tidak diikuti dengan kata jika. Sehingga poin yang pertama memenuhi. Lalu dari semua kunjungan ulang yang pasti itu kita pilih yang waktunya pendek. Misalnya dari bayi Lane. Bayi Lane ini dari semua kunjungan ulang itu kunjungan ulangnya berapa hari pada bayi Lane. Di kolom tindakan ini kan ada kunjungan ulang. Ada. Misalnya tadi satu klasifikasi yang pertama itu adalah penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Itu kunjungan ulangnya ada atau tidak? Tidak ada, Ibu. Ya, oke. Karena pada kasus ini ditemukan satu klasifikasi yang warnanya merah muda, sehingga di kunjungan ulangnya kita tidak perlu menulis. Karena kita menemukan satu klasifikasi yang berat, maka di kolom kunjungan ulang, di kata kunjungan ulang itu kita memberi tanda strip. Karena bayi Lani ini akan segera dirujuk. Nah, untuk sistem rujukannya juga adalah rujukan yang berjenjang. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya dari semua klasifikasi yang muncul, yang kita tulis, kalau tidak ditemukan satu klasifikasi yang warna merah muda, maka kita tinggal memilih di kolom tindakan kira-kira kunjungan ulang yang sangat pendek itu berapa. Ibu contoh misalnya dari kunjungan ulang 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita pilih kunjungan ulang yang terpendek itu adalah yang 1 hari. Karena untuk bayi muda itu kunjungan ulangnya pasti semua. Seperti itu. Oke, kira-kira Maria sudah paham? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ada, Ibu. Oke, dari Agustina Helena ya. Baik, pertanyaan saya, kunjungan yang lapis keberapa yang diinginkan untuk bayi Lani yang berumur 8 hari? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, adik-adik, bagi yang belum paham, oke, Ardi, silahkan Ardi mau tanyakan apa Ardi? Ardi izin bertanya yang pada bagian menilai masalah atau keluhan lain itu Oke.
jika pada ibu maupun bayi tidak ditemukan masalah, untuk klasifikasinya itu kita isi apa? Baik, adik-adik pertanyaannya sangat bagus semua ya, karena ini merupakan hal yang teknis ya. Kalau misalnya pada menilai masalah atau keluhan lain pada bayi maupun ibu tidak ditemukan masalah apapun, maka di kolom klasifikasi wajib kita memberi tanda strip. Artinya kita sudah menanyakan pada ibu tetapi tidak ditemukan masalah baik pada ibu maupun masalah keluhan lain pada bayi, sehingga dua kolom klasifikasi itu dikasih tanda strip. Kira-kira sudah jelas Abi? Kalau misalnya kita temukan ada masalah lain, misalnya contoh pada ibu areolanya putingnya lecet, maka itu perlu kita tuliskan. Kalau misalnya kita mengetahui diagnosa medis, maka kita perlu tuliskan diagnosa medis pada kolom klasifikasi. Tetapi kalau kita tidak tahu diagnosa medisnya, maka pada kolom masalah keluhan lain pada ibu kita biarkan saja. Nanti tindakan pengobatannya ditulis oleh dokter dan dokter yang akan menuliskan diagnosa medis pada kolom klasifikasi. Terima kasih Ade. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Oke, Saya silakan. bertanya terkait status imunisasi. Pada status imunisasi, kira-kira pada status imunisasi itu diberikan tanda apa untuk menjelaskan bahwa anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi. Lalu misalnya jika pada hari itu bayi mendapatkan imunisasi, misalnya imunisasi BCG, kira-kira diberikan tanda apa untuk imunisasi yang didapat hari itu? Baik, terima kasih Henry. Pertanyaannya bagus ya adik-adik. Ini tolong diperhatikan di formulir MTBM-nya. Pada bayi yang hari ini misalnya mau mendapatkan imunisasi, contoh BCG, maka di imunisasi BCG itu dilingkari imunisasi yang akan diberikan pada seorang bayi pada hari ini, maka kita perlu lingkari. Sedangkan imunisasi yang sudah didapatkan, contoh seperti bayi Lani ini, maka bayi Lani ini sudah mendapatkan imunisasi HB0, maka di imunisasi HB0 itu kita perlu memberi tanda centang pada imunisasi HB0. Ada pertanyaan lagi adik-adik? Cara pengisian yang baik dan benar ya. Setelah semuanya sudah mengisi, apakah semuanya sudah mengisi adik-adik formulir MTBM-nya? Sudah ya. Setelah sudah mengisi adik-adik, maka ibu akan memberi simpulannya. Ibu akan memberi simpulan. Namun sebelum memberi simpulan, ibu memberikan apresiasi yang besar ya terhadap adik-adik yang sudah sangat antusias bertanya. Adik-adik yang pada hari ini sudah mengikuti praktikum untuk cara mengisi formulir MTBM dengan baik dan benar. Sebelum kita menutup praktikum pada pagi hari ini, maka ibu perlu merangkum dulu ya. Ibu perlu merangkum atau kita bahas bersama-sama. Tadi untuk penulisan identitas, tanggal kunjungannya tulis tanggal hari ini ya adik-adik. Benar? Ada yang lupa? Tidak ya? Oke. Jadi tanggalnya kita tulis tanggal 13 Juni 2024. Kalau kita mengetahui ini, maka kita tulis ini. Untuk alamatnya itu wajib ditulis. Ada yang alamatnya belum ditulis, sudah semua sudah. Nah, untuk nama bayi adalah bayi Tani, umurnya 1 minggu 1 hari, berat badannya 2.500 gram, panjang badan 44 cm. Lingkar kepalanya, untuk menulis lingkar kepala maka kita harus melihat pada grafik yang ada di belakang buku bagan MTBS ya adik-adik. Ini di buku bagan MTBS kita perlu melihat pada grafik yang ini ya, grafik yang ada di belakang. Di grafiknya kita perlu melihat apakah bayi tersebut masuk dalam lingkar kepalanya, masuk dalam kategori makrosepal atau mikrosepal. Jadi buku bagan ini kita harus jadikan sebagai panduan untuk kita mengisi formulir MTBM ini. Lalu untuk sakit apa? Bayinya kuning dan diare ya, diare 2 hari. Nah, kunjungan ulangnya, di sini kita menulis melingkar pada kunjungan yang pertama,
Lalu di KN ini ada yang masih belum mengisi, melinkernya di KN berapa adik-adik? 3. Mengapa kita mengisi di KN 3? Karena usia 8 hari. Mungkin satu orang yang menjawab biar tidak rame-rame adik-adik. Karena Bailani berusia 8 hari. Bailani berusia 8 hari sehingga di kunjungan Leonatusnya kita lingkar pada kunjungan Leonatus ketiga ya. Oke. Setelah itu sesuai dengan yang Ibu sampaikan di kelas bahwa untuk bayi muda semua klasifikasi itu wajib ditulis. Karena bayi muda ini berlaku untuk bayi yang sehat dan bayi yang sakit. Jadi semua klasifikasi itu wajib ditulis. Untuk memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat atau infeksi bakteri, klasifikasinya apakah sama adik-adik? Penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Oke, punya Cindy, apakah sama Cindy? Sama ya. Yang lainnya Ardi sama? Oke, sama ya. Iren? Sama. Oke, berarti baik ya. Oke. Luar biasa, berarti adik-adik semua sangat memperhatikan ya yang tadi Ibu jelaskan di kelas sudah diperhatikan dengan baik dan benar. Nah, untuk hitung napas, tadi napasnya kita hitung berapa kali adik-adik? 2 kali. Kita menggunakan patokan hitungan napas yang berapa? 2. Jadi patokan napas yang kedua 65 kali sehingga di klasifikasinya kita pilih penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Untuk memeriksa iterus, klasifikasi yang muncul apa? Iterus. Tadi yang dilingkar yang mana? Ada di bagian iterus. Yang dilingkar yang mana? Kuning. Apakah baik kuning? Lalu kuning di mata atau kulit? Oke. Lalu untuk diare ini kan kita sudah centang diarenya 2 hari. Yang dilingkari di diare adalah mata cekung. Semua sama, mata cekung. Lalu cubitan kulit perut masih terlihat lambat. Sama, pengisiannya sama. Oke. Berarti klasifikasi yang muncul adalah diare dehidrasi ringan sedang. Ada yang berbeda, adik-adik? Sama ya. Oke, mantap. Nah, yang berikut adalah memeriksa status HIV. Karena tidak ditemukan masalah pada memeriksa status HIV, maka klasifikasinya wajib muncul adik-adik. Sehingga klasifikasi yang muncul yang perlu kita tulis adalah bukan infeksi HIV. Punya Iren benar? Bukan infeksi HIV. Oke. Yang lainnya sama? Sama. Oke, Hendrik? Sama Ibu. Bukan infeksi HIV. Oke, berarti sama ya? Sama. Oke. Lalu yang berikut memeriksa kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Berapa kali ditulis apa? 5. Berapa kali dalam 24 jam ditulis 5 kali. Setelah itu klasifikasi yang muncul apa adik-adik? Masalah pemberian Masalah yang muncul. Masalah yang lainnya? Kan tadi berapa kali dalam 24 jam? 5 kali. Berat badannya kan kita menyesuaikan 2500 dengan usianya 8 hari. Kita plotting menggunakan buku bagian yang di belakang. Kira-kira dia masuk dalam kategori apa? Berat badan rendah atau berat badan tidak rendah menurut umur? Tidak rendah. Berat badan Tidak rendah. tidak rendah atau rendah? Dulu ini kita lanjut pada pemeriksaan kemungkinan berat badan rendah dan masalah pemberian ASI. Klasifikasi yang ditemukan apa? Cindy? Masalah pemberian ASI. Masalah pemberian ASI disebabkan karena apa? Di kolom penilaiannya bagaimana? Cindy? Frekuensi ASI-nya dalam sehari hanya berapa kali? 5 kali. Hanya 5 kali. Secara normal harus berapa kali? 8 kali. Oke, berarti alasannya betul ya. Oke. Yang berikut adalah memeriksa status vitamin K. Diberikan segera setelah lahir, adik-adik centangnya di mana? Iya. Oke. Lalu di kolom tindakan di
Diberi tanda apa? Diberi tanda Tanda strip. strip. Oke. Sedangkan untuk memeriksa status imunisasi adik-adik yang dicentang di imunisasi yang mana? Habenol. Lalu di kolom tindakan imunisasi yang diberikan hari ini dikasih tanda apa? Tanda strip. Strip. Oke. Yang lain sama adik-adik? Oke, sama ya. Adik siapa namanya? Adik Gracia sama ya? Sama ya. Adik Gracia, adik Sena juga sama penulisannya. Oke. Di menilai masalah atau keluhan lain pada bayi. Apakah ada atau tidak? Tidak ada keluhan, maka di kolom klasifikasi dikasih tanda apa? Tanda strip. Artinya kita sudah melakukan penilaian tetapi tidak ditemukan masalah keluhan lain baik pada bayi maupun pada ibu. Oke. Lalu di kunjungan ulang apa yang perlu kita catat atau ditulis di situ? Di kunjungan ulang apa yang perlu kita tulis di kunjungan ulang di lembaran yang paling belakang deh? Diberi tanda strip. Diberi tanda strip. Mengapa harus diberi tanda strip? Karena dalam klasifikasi. Satu orang saja yang jawab, adik-adik. Adik siapa namanya? Silvi. Adik Silvi. Kenapa kita harus beri tanda strip pada kunjungan ulang? Karena klasifikasi pertama bayi dirujuk. Oke. Karena dari semua klasifikasi kita menemukan satu klasifikasi di warna merah muda. Kalau kita menemukan satu klasifikasi di warna merah muda, maka kita melakukan yang namanya tindakan prarujukan. Itu adalah semua tindakan yang bercetak tebal dan bayinya segera dirujuk. Sehingga untuk kunjungan ulangnya kita tidak perlu menuliskan jumlah harinya berapa. Oke. Untuk nasihat kapan kembali segera dikasih tanda apa adik-adik? Diberi tanda centang. Diberi tanda centang pada kunjungan nasihat kapan kembali segera. Lalu jangan lupa kita menulis apa? Meriah nama dan tanda tangan pada bagian bawah nama pemeriksa. Oke. Baik adik-adik, dengan demikian apakah dari pembahasan ini ada yang berbeda atau semuanya sama? Sama. Tadi ada yang masih bingung ya, terutama di menulis salah keluhan lain. Tapi tadi sudah ditanyakan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertanya. Untuk pengisian ini, untuk kelompok praktikum bersama Ibu pada hari ini, Ibu menilainya kalian sudah mengisinya dengan baik dan benar. Memang ada beberapa hal yang masih belum teliti ya adik-adik, tetapi diharapkan dengan penjelasan tambahan ini adik-adik bisa lebih memahami dan diharapkan pada saat turun praktek di lapangan, terutama di Poli MTBS di Puskesmas, adik-adik sebelum turun mungkin perlu mempelajari buku bagan MTBS ya. Kita mengacu pada buku bagan yang terupdate, buku bagan MTBS. Kita menggunakan yang Kemenkes tahun 2022 ya. Jadi tidak menggunakan yang tahun 2019 sehingga referensi yang kita gunakan adalah referensi yang terupdate ya. Oke. Dengan demikian untuk praktikum pada pagi hari ini sudah selesai. Pada kesempatan ini Ibu memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang sudah bersedia hadir. Nanti baru potong ya. Sudah bersedia hadir pada praktikum pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, bisa adik-adik menanyakan ke Ibu, bisa melalui Capri atau bisa bertemu untuk secara lisan Ibu menyampaikan mungkin hal-hal yang belum diketahui. Dengan demikian pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik semua dan kita minggu depan sudah minggu puas ya. Jadi tolong adik-adik mempelajari buku bagan MTBS ini dengan baik dan benar sehingga soal yang keluar pada ujian bisa dijawab dengan baik dan benar. Terima kasih, selamat sore adik-adik, sampai jumpa pada pertemuan semester depan. Selamat. Tepuk tangan dulu untuk semua.